Hey guys, selamat datang di Ngobrol santai bareng The Tita Family. Kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Nggak tahu deh, kamu punya ini nggak? Gue mau ngobrolin ini nih, yang berita paling baru nih tentang BPOM mau ngasih aturan regulasi soal orang-orang yang suka review-review skincare sama makanan. Iya. Oh, lagi heboh tuh ya? Apa namanya? Katanya Review usaha makanan. orang jadi bangkrut gara-gara dikasih review negatif. Ya menurut gue sih sebenarnya sih harusnya nggak perlu pakai aturan tertulis gitu juga ya. Harusnya gue sih ngerasa gimana ya? Ya jadi susah gitu ya. Kan pertama kan kita juga suka review makanan, ya kan? Tapi kan kita bukan yang review jelek-jelekin makanan orang. Kayak kita pernah kan ya nyari nih hunting nasi goreng nih, tadi mau kita videoin nih. Cuman pas nyobain kok tempatnya agak jorok, kurang bersih gitu kan. Terus udah gitu, ya pokoknya gua sih ngerasa kalau kita kontenin kayaknya nggak ini ya. Kurang pas lah ya. Kurang pas gitu kan. Jadinya bagus. Ya udah kita videoin tapi kita nggak post gitu kan. Kan sebenarnya kan sesimpel itu aja. Kalau lu rasa makanannya nggak enak atau tempatnya jorok, kotor, ya ngapain juga lu kontenin terus lu jelek-jelekin usaha orang gitu kan. Kalau lu nggak suka ya udah lu diem aja gitu kan, nggak jadi di post gitu kan. Kalau aku ngelihatnya lebih ke mungkin sifat pribadi orangnya juga sih. Apa? Kalau memang orangnya suka mengkritik atau apa ya, mungkin dia posting dengan cara dia mengkritik. Tapi maksudku ya ada batas wajar kritikan juga ya, jangan sampai itu akhirnya merugikan orang lain. Dan iya, gini nih contohnya nih ya, kan sekarang gue review makanan nih, kan gue suka review makanan juga kan. Misalkan gue pesen 3 menu gitu kan, terus lu perhatiin aja, kalau gue pesen 3 menu terus yang gue sebut enak cuma 1 doang atau 2 doang, yang satu lagi nggak gue sebut, tandanya itu menurut gue kurang enak. Ya bisa juga. Jadi ya simpel aja gitu kan. Kalau lu rasa itu nggak enak, ya gue diem aja, nggak usah gue sebut enak atau apa kan. Kalau gue sebut enak berarti gue bohong dong. Tapi kan gue nggak mau bohong, jadi yang gue sebut enak dari 3 ya cuma 1 atau 2. Ya perhatiin aja gitu kan. Ya mungkin ada cara-cara juga kayak dulu Pak Bondan ya. Iya, dia ada kodenya. Kayak Next Carlos juga. Kalau Next Carlos juga ada kodenya juga. Iya. Ini sebenarnya kan masing-masing ini kan bisa ada kodenya sendiri ya kalau lu emangnya sering ngikutin orangnya gitu kan. Ya itu masing-masing lebih ke personal masing-masing juga. Tapi balik lagi, apakah memang perlu ada regulasi yang seperti itu? Nggak tahu ya, kita pro kontra ya. Menurutku mungkin ada perlu juga, karena di Indonesia ini lebih gampang apa namanya ya, mengomentari ya hal-hal yang berita negatif lebih cepet ininya menyebarnya. Ya, padahal mungkin belum tentu itu kebenarannya kan. Jadi akhirnya merugikan pedagangnya juga, dan juga apa ya, usahanya bisa nggak jalan lagi gitu loh. Kasian kan? Ya nggak tahu ya. Cuman ya kita sebagai penonton ya harusnya kan berpikir aja ya. Apa mungkin gitu kan di dalam makanan, misalkan lu makan gitu kan, ada uletnya ya wajar ya. Kalau misalkan lu makan mie, bakso gitu kan, ada uletnya kan, ada sawinya gitu kan, ya wajar ya. Kalau lu makan ada paku lah, ada beling lah, ada apa, itu aneh sih menurut gue sih. Kita juga mungkin kalau misalnya review jujur juga ya, misalnya kita makan nih, terus tiba-tiba ada ulat atau apa gitu, kita juga bisa lihat reaksi penjualnya ya. Misalnya gitu, kita tunjukkan, oh ternyata ada ulatnya gitu kan, kita kembalikan ke penjualnya, Mas atau Mbak gitu, ini ada ulat atau apa gitu, gimana dia, kita lihat reaksinya dia, oh iya maaf ya apa gitu. Itu kan ada yang ini sih ya, satu hal yang jadi positifnya penjualan mereka gitu kan, misalnya ya, after salesnya, bukan after sales ya, apa namanya, servisnya mereka, bagaimana cara mereka menyikapi masalah. Pesen ayam ada darahnya gitu. Betul, waktu itu pernah kita juga beli online ya. Iya, beli online makanan, terus dalamnya masih berdarah, ayamnya belum matang, terus mereka, kita komplain, terusnya dikirimin lagi yang besokan yang lebih baik gitu. Betul. Tapi ada juga restoran yang kita makan baksonya basi gitu. Ya, baksonya basi. Baksonya basi, kita komplain, diemin aja. Itu juga. Jadi kita juga bisa ngelihat hal-hal yang lain yang bukan hanya sekedar makanannya juga, tapi servisnya mereka bagaimana gitu loh. Jadi ya menurutku kalau memang mau review jujur ya
kita tetap jujur tapi jangan jadi merusak usaha orang juga gitu. Iya, sebenarnya sih balik lagi ya ke kedewasaan kedua belah pihak ya. Yang konten kreatornya juga harusnya dewasa, bisa berpikir kayak misalnya kan kayak gue beli makanan tuh yang ada telur lalatnya itu. Iya, terus ya gue bisa nggak gue kontenin lihat nih ada telur lalatnya gitu kan. Ya bisa aja kan, biar booming. Tapi kan lu harus pikir gimana kalau misalkan itu tempat jadi nggak laku, terus sih karyawannya jadi dipecat, itu kan sebenarnya harus butuh kedewasaan buat berpikir panjang ya. Jadi konten kreatornya juga harusnya kan bisa mikir panjang, ini nanti kalau orang jadi dipecat atau gimana jadi di PHK karena usahanya bangkrut kan gimana gitu kan. Lu ibarat kata lu ngambil bakul nasi orang gitu loh. Apakah hidupnya bakalan diberkati gitu kan. Terus ya penontonnya juga harusnya ini ya bersikap dewasa juga ya, jangan jadi nyinyir atau apa ya. Kalau perlu ya buktiin omongannya gitu. Bener nggak nih yang diomongin sama si ini nih, kita buktikan gitu kan. Cobain sendiri ya. Cobain sendiri. Jadi ngelakuin juga dong. Yang enggak sih, maksudnya kan cobain, jangan langsung percaya omongan orang lah, kayak berkata asas praduga tak bersalah gitu. Ya gue sih harap jangan terlalu ketat gimana ya. Jadi ya kan lu coba deh orang yang biasa usahanya sehari-hari konten kreator review makanan orang, sekarang kasih regulasi gini kan jadi dipersulit lagi. Kayak gimana ya, lu cari duit di Indonesia tuh kayak bener-bener dipersulit, dari semua aspek dipersulit gitu, kayak jadi pusing gitu loh gua. Ya karena mungkin ya ini juga person-personnya juga, karena ya pemerintah juga mungkin ngelihat jadi banyak kegaduhan plus juga minus ya, gitu. maunya ngelindungi. Jadi negara juga kan melindungi rakyatnya juga ya dengan regulasi-regulasi, tapi ya mungkin kita yang makanya tapi butuh kedewasaan. Tapi kayak misalkan juga. yang bahas-bahas skincare nih ya, kan kemarin bahas-bahas skincare, ini skincare-nya overclaim atau apa, jadi itu misalkan lu tulis 1%, taunya yang komposisi dalamnya kurang dari 1% gitu kan, lebih sedikit. Nah sebenarnya itu kejujuran aja sih. Sebenarnya kan ada baiknya juga ya, kita jadi tahu kan sebenarnya kan kalau biaya cek lab sendiri kayak gitu kan nggak mungkin dong kita pakai produk kita cek lab sendiri, itu lumayan mahal juga ya harganya ya. Ya sebenarnya kan agak membantu juga, tapi kalau emangnya ada yang fitnah-fitnah untuk menjatuhkan produk tertentu ya gue nggak tahu lah ya. Ini susah juga sih. Ya kalau gue sih simpel aja, kayak misalkan lu pakai skincare nih, lu rasa bagus skincare-nya, ya udah lu pakai aja terus. Orang mau ngomong apa, bagus jelek, ya menurut lu bagus gitu kan. Ya udahlah, sekian dulu podcast kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi di podcast lainnya ya. Oke. Dadah, thanks for watching.